Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kelas bersih dan rapi. Ayo anak-anak, sampah yang ada di bawah meja tolong diambil, dibuang di tong sampah ya. Sudah bersih semuanya? Sekarang duduknya dirapiin terlebih dahulu. Sudah semua? Nah, enak kan kalau bersih dan rapi? Jadi nyaman buat belajar. Supaya dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya pimpin doa ya. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sakit apa dia? Semoga cepat sembuh ya dan bisa belajar lagi. Selain anak, ada lagi yang tidak hadir? Kalau tidak ada, kita mulai ya pelajaran hari ini. Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas materi tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita telah membahas materi tentang badan usaha milik negara. Nah, ada yang tahu badan usaha milik negara? Ya, betul. Kamu Ira. Apa yang dikatakan oleh Ira, yaitu badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ada yang tahu contoh dari badan usaha milik negara? Ya, betul. Ada lagi yang mau menyebutkan? Ya, benar. Contoh dari badan usaha milik negara yang tadi disebutkan yaitu ada PT PLN, PT Pertamina, PT Angkasa Pura, PT Kereta Api, PT Migas, dan lagi sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang badan usaha milik swasta. Di depan ada peta konsep, yaitu materi-materi apa saja yang akan kita bahas hari ini. Yaitu ada pengertian dari badan usaha milik swasta sendiri, ada perbedaannya, ada peran dari badan usaha milik swasta, ada bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, kekuatan dan kelemahan dari badan usaha milik swasta, serta tahapan mendirikan badan usaha milik swasta. Anak-anak, tujuan mempelajari badan usaha milik swasta agar kita tahu bahwa badan usaha milik swasta sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja. Nah, dari sini terus apa sih badan usaha milik swasta sendiri, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Doni. Betul yang dikatakan oleh Doni, badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang semua modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Nah, dari sini anak-anak ada yang tahu contoh-contoh dari badan usaha milik swasta sendiri? Iya, betul. Ada lagi? Iya, tepat sekali. Nah, di sini di depan ada sedikit gambar tentang contoh-contoh dari badan usaha milik swasta. Di sini ada PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA, PT Indofood, PT Sumber Alvaria atau Alfamart, Unilever, dan Indosemen. Dan banyak
lainnya dari contoh-contoh badan usaha milik swasta sendiri. Sudah paham anak-anak mengenai pengertian dari badan usaha milik swasta? Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan membahas peran dari badan usaha milik swasta. Nah, peran dari badan usaha milik swasta sendiri yaitu sebagai mitra dari badan usaha milik negara. Nah, dari sini ada yang tahu selain sebagai mitra dari badan usaha milik negara, peran lain dari badan usaha milik swasta sendiri? Iya, betul kamu Ahmad. Untuk menambah produk nasional, ada lagi? Ya betul, membuka kesempatan kerja. Ada lagi? Ya, tepat sekali, yaitu menambah kas negara. Nah, itulah peran dari badan usaha milik swasta sebagai mitra dari badan usaha milik negara untuk menambah produk nasional, membuka kesempatan kerja, serta menambah kas negara. Terus, apa sih bedanya perusahaan swasta dengan badan usaha milik swasta sendiri? Anak-anak, ada yang tahu? Ya, kalau tidak ada, bedanya perusahaan swasta dengan badan usaha milik swasta yaitu di mana perusahaan swasta merupakan sekelompok kecil pemegang saham yang tidak memperdagangkan sahamnya kepada pasar saham. Sedangkan badan usaha milik swasta sendiri yaitu merupakan badan usaha yang modalnya dan dikelola oleh pihak swasta sendiri dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sudah paham sampai di sini teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, kekuatannya, tahapan mendirikan badan usaha milik swasta. Nah, dari keempat ini Bapak akan membuat kelompok ya. Sebelum Bapak buat kelompok, sampai di sini ada yang mau menanya? Kalau tidak ada, Bapak buat kelompok sesuai baris meja ya. Nah, baris pertama yaitu kelompok 1 membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Baris kedua, kelompok 2 yaitu membahas jenis-jenis badan usaha milik swasta. Baris ketiga, kelompok 3 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari badan usaha milik swasta. Dan baris keempat, kelompok keempat membahas tentang tahapan mendirikan badan usaha milik swasta. Sudah paham anak-anak? Silakan diskusikan materi tersebut sesuai dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu presentasikan materi yang telah kalian diskusikan. Kelompok yang lain boleh menanya atau menambahkan. Nah, sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan diskusikan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Sudah sampai di mana diskusinya? Apa sudah selesai semuanya anak-anak? Kalau ada yang masih bingung atau kurang paham, silakan tanya ke Bapak. Iya Doni, mau nanya apa? Itu maksudnya
kamu cari materi yang kamu dapat, terus kamu jabarkan dan jelaskan tentang materi itu. Bagaimana? Sudah paham? Anak-anak, waktunya kurang 5 menit lagi ya untuk diskusinya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kelompok pertama mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Nah, bentuk-bentuk badan usaha milik swasta sendiri yaitu ada perusahaan perseorangan. Dalam arti perusahaan perseorangan itu adalah badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang. Kemudian ada firma, merupakan suatu persekutuan 2 orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaannya dengan nama membagi suatu keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Yang ketiga ada persekutuan komoditer, yaitu CV. Persekutuan komoditer merupakan suatu persekutuan 2 atau lebih orang yang beberapa sekutu atau anggotanya menyerahkan modal dan sekutu yang lain menjalankan perusahaannya. Yang terakhir yaitu ada perseroangan terbatas atau PT. Perseroangan terbatas merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham. Terima kasih. Sampai di sini. Mungkin ada yang mau menanya? Anak-anak, sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Kalau ada yang mau nanya, silakan. Saya Pak mau menanya. Saya Saiful dari kelompok 3 mau menanya. Apa sih bedanya CV dengan PT? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Nah, apa sih perbedaan dari CV dengan PT? Nah, perbedaannya di sini, kalau untuk CV yaitu anggotanya 2 orang, terus mempunyai hak dan menjalankan pemimpinnya perusahaan. Sedangkan pada sekutu pasif yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modal. Sedangkan PT yaitu suatu usaha yang didirikan oleh beberapa orang. PT mempunyai kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dan di sini PT mempunyai badan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. Sampai di sini. Bagaimana kelompok 3? Jawaban dari kelompok 1, apakah sudah cukup? Sudah Pak, sudah cukup. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang jenis-jenis kegiatan badan usaha milik swasta. Nah, berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan, jenis kegiatan badan usaha milik swasta dapat dikelompokkan menjadi kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Yang pertama, bidang ekstraktif, yaitu bidang usaha yang mengambil dan mengelola apa yang telah tersedia di alam. Yang kedua, bidang agraris, yaitu bidang usaha yang berusaha membudidayakan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatannya berkaitan dengan pertanian. Yang ketiga, bidang industri, yaitu bidang usaha yang berusaha meningkatkan nilai ekonomi suatu barang dengan jalan mengubah bentuknya. Yang keempat, bidang perdagangan, yaitu bidang usaha ini bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, bidang jasa,
yaitu bidang usaha yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat. Nah, itulah materi yang telah kami diskusikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk kelompok kami. Kalau ada silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Nah, saya akan menjawabnya. Pertanyaannya, perdagangan seperti apa yang dilakukan oleh pihak BUMS ya? Oke. Biasanya perdagangan yang dilakukan oleh pihak badan usaha milik swasta sendiri, contohnya seperti dari jasa asuransi, transportasi perdagangan, supermarket, dan toko. Karena dengan perdagangan seperti itu, badan usaha milik swasta akan mendapatkan keuntungan dari yang telah diperjualbelikan seperti itu. Gimana? Kelompok 4, jawaban dari kami apakah sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kekuatan dan kelemahan badan usaha milik swasta. Yang pertama, kekuatan badan usaha milik swasta, yaitu 1, cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadang kalah menjadi pengelola. 2, sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB. Yang keempat, sebagai penyedia barang dan jasa. Yang kelima, banyak menampung tenaga kerja. Kemudian kelemahan dari badan usaha milik swasta, terlalu mementingkan laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan, sering mengalami kesulitan dalam mendapat pinjaman, menimbulkan persaingan tidak sehat, dan mengalirnya devisa ke luar negeri. Cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin kalau ada yang mau menanya, silakan. Tidak ada yang menanya, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada yang menanya, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang telah kami diskusikan mengenai tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Yang pertama yaitu tahap mendirikan usaha pada firma. Tahapan mendirikan usaha pada firma yaitu harus mengurus akta pendirian, mengurus surat keterangan domisili perusahaan, mendaftarkan wajib pajak, mendaftarkan ke pengadilan negeri, mengurus surat izin usaha, mengurus tanda daftar perusahaan, dan mengurus tanda daftar perusahaan. Nah, yang kedua yaitu tahapan mendirikan usaha pada CV. Membuat akta pendirian di notaris, mendaftarkan akta pendirian di pengadilan negeri setempat, mengurus surat keterangan domisili perusahaan, dan mengurus dokumen tanda daftar perusahaan atau DPD. Nah, itulah pembahasan dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau menanya, silakan.
Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawabnya. Apakah ada hal lain untuk mengurus mendirikan sebuah CV? Iya, yang tadi saya jelaskan untuk mendirikan sebuah CV yang di mana syarat lainnya yang harus dipenuhi sebagai dilansir lama dari OJK, yaitu mendirikan CV harus minimal 2 orang atau lebih. Terus ada nama perusahaan, susunan pemegang sahamnya harus ada, terus akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Yang kemudian terakhir menetapkan nilai modal dasar dan modal di sektor. Biasanya nilai modal di sektor minimal 25% dari modal dasar. Nah, itulah hal lain-lain untuk mengurus sebuah CV. Dari sini sudah jelas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak atas diskusinya. Setelah apa yang kita bahas dan kita diskusikan bersama, anak-anak ada yang mau menyimpulkan? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Akan ada tambahan nilai untuk tugas. Iya Doni, silakan simpulkan. Terima kasih Doni, cukup baik menyimpulkannya. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, Bapak sedikit menambahkan. Nah, dari apa yang telah disimpulkan oleh Doni, bahwa badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang semua modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan semua kegiatannya dikelola sendiri oleh pihak swasta, tanpa pemerintah ikut campur, hanya saja pemerintah mengawasinya. Dan peran dari badan usaha milik swasta sendiri yaitu sebagai mitra dari badan usaha milik negara, menambah kas negara, dan membuka tenaga kerja. Adapun bentuk-bentuk dari badan usaha milik swasta sendiri, contohnya ada CV, ada firma, dan atau PT. Untuk mendirikan sebuah perusahaan badan usaha milik swasta, ada dokumen-dokumen yang harus wajib ada. Nah, itulah sedikit tambahan kesimpulan dari Bapak. Sampai di sini sudah jelas semuanya? Nah, Bapak ada sedikit motivasi buat kalian. Hal pertama untuk meraih sebuah kesuksesan adalah dengan belajar. Mengapa belajar? Karena belajar adalah sebuah proses dan tak pernah lekang oleh waktu. Dimanapun dan kapanpun. Kalian bisa belajar kok, tapi bukan berarti kalian menunda-nunda waktu belajar ya anak-anak. Sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah, sebelum Bapak tutup, tolong kerjakan soal yang ada di buku paket. Terus minggu depan dikumpulkan ya. Jangan lupa belajar yang rajin. Cukup sekian sampai di sini. Maaf kalau Bapak menjelaskannya terlalu cepat. Kita tutup pelajaran sampai di sini. Kalau sehat, panjang umur, minggu depan kita ketemu lagi ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.